Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Salimah, Insinyur Eti Pratiknyawati. Yang saya hormati CEO dan founder dari Al-Zin Group, Bapak Abdul Majid Al-Zindani. Yang saya hormati Direktur PT Andalan Mutiara Cakrawala, Bapak Bambang Kuswianto, owner dari Vanilla Hijab, ini sahabat saya, pengusaha milenial yang selalu tampil optimal dan maksimal, Atina Maulia, yang saya mendapat kehormatan untuk hadir di pernikahannya. Ketua Divisi Bisnis dan Kewirausahaan Inkosuma, Ibu Novianita Ahmad, dan kami di sini didampingi oleh Deputi Bidang Pemasaran Ibu Nia Niscaya dan Bu Yohana Rohma Astuti beserta perwakilan dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Izinkan saya awali dengan pantun. Manusia harus memiliki sifat. Salah satu sifat Rasul yang harus kita teladani. Apresiasi dari kami untuk rekan Salimah turut hadir bangkitkan ekonomi kreatif, perekonomian pun melesat kembali. Terima kasih Bu Mufia, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan menghadiri webinar nasional Pekan Hari Koperasi Salimah dengan tema Bangkitkan Ekonomi Kreatif, Wirausaha Muda bersama Salimah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan kita. Membawa dampak yang luar biasa bagi kita, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun kita tidak boleh berlama-lama, Bu Diana, larut dalam kekalut, larut dalam satu situasi yang galau. Saatnya kita harus bangkit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan, akal, inovasi, teknologi, digitalisasi, sehingga kita semakin kreatif dan produktif untuk memenuhi tuntutan unsur kesehatan dan ekonomi secara seimbang. Kami menggunakan data-data di Kemenparekraf bahwa Ekonomi Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif menyumbang 1.100 triliun atau posisi ketiga di dunia dari segi kontribusi secara persentase terhadap PDB kita. Pertama Amerika dengan Hollywood, kedua Korea dengan K-pop, dan ketiga Indonesia sudah merangsek di posisi ketiga dengan 3 kekuatannya, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. Kuliner 41%, fashion 17%, dan kriya 15%. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa ini dikarenakan nilai-nilai luhur dari bangsa kita yaitu gotong royong. Kalau bahasa wirausahanya atau entrepreneurship-nya adalah kolaborasi. Secara proaktif, bangsa kita memiliki nilai luhur untuk mendorong kebersamaan kita, kepedulian kita, empati kita untuk saling bekerja sama, bergotong royong untuk mendorong bangkitnya ekonomi kreatif Indonesia. Hari ini Badan Pusat Statistik mencatat bahwa porsi UMKM yang dikelola perempuan 65% dari total UMKM di Indonesia atau mencapai 37 UMKM. Sayangnya ini belum semuanya
masuk ke dalam era digitalisasi. Kita harus dukung dan kuasai keterampilan bisnis digital. Bukan hanya menjual produk-produk kita secara online, tapi mampu menciptakan konten-konten kreatif sehingga mendorong keberlangsungan dari usaha kita. Kami di Kemenparekraf memiliki dukungan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif melalui beberapa program dan kegiatan. Kita kembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan banyak sekali pelatihan wirausaha, pelatihan marketing, pelatihan peningkatan SDM ekonomi kreatif, bimbingan teknis ekonomi kreatif, pelatihan champion karena kita tidak ingin hanya bisa bertahan, tapi harus mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Ada juga bantuan sosial, bantuan insentif pemerintah, ada juga beberapa program hibah, dan ada juga digital entrepreneurship dan program backup, yaitu Baparekraf for Startup, yang mungkin insya Allah hari ini kita kerjasamakan untuk peningkatan mentoring dan skill melalui Salimah. Saya sangat kagum terhadap Athina. Athina ini, ya kalau saya lihat dari awal karirnya selalu berjuang. Tapi ada sisi sosial yang Athina dan teman-temannya di Vanilla Hijab selalu lakukan. Ini bentuk satu konsep era baru pasca pandemi, yaitu planet, people, dan prosperity. Bahwa kita bukan hanya memulai usaha untuk diri kita sendiri, tapi kita berkontribusi kepada planet sesuai dengan gagasan kita dan bagaimana semangat kita menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu bahwa usaha kita harus memberikan dampak dan memberikan rahmat bagi semesta alam. Kedua, tentang people, bahwa pandemi ini mengingatkan kita, hablum minan nas, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kegiatan usaha kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan tentunya hablum minallah, pandemi ini memaksa kita betul-betul percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tawadu, Sang Maha Kuasa sedang mendorong kita untuk menstimulasi ide kita, gagasan kita, inovasi dan kreasi kita. Dan terakhir adalah bagaimana kita bisa mampu untuk bergotong royong, bersilaturahim. Karena silaturahim itu yaitu panjang umur, silaturahim itu adalah melimpahkan rezeki. Saya yakin dengan semangat kita bahwa kita akan berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi bersama Salimah. Kita dukung pertumbuhan ekonomi kreatif. People, planet, dan prosperity. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi umat. Tingkatkan jejaring kita. Jangan hanya menjadi pasar. Jangan hanya menjadi bagian daripada ekonomi yang menonton. Tapi kita harus turun ke gelanggang untuk menjadi pemain. Oleh karena itu kami meluncurkan peningkatan kompetensi dan daya saing dengan kolaborasi di pasar produk kreatif baik skala nasional maupun internasional melalui www.apresiasikreasiindonesia.com. Ini program terbaru yang kami luncurkan. Semoga ibu-ibu, adik-adik yang tergabung di Wirausaha Muda Salimah, Apresiasi Kreasi Indonesia 2021 ini bisa mendorong emak-emak maupun emak-emak muda, Mahmud, untuk bisa menampilkan kreasi terbaiknya. Dan kita akan memberikan apresiasi dan bekerja sama. Akhirnya, menambah semangat, menyebarkan optimisme, membuka lapangan kerja, menambah pengetahuan, mendukung ekonomi kreatif, dan meningkatkan perekonomian. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together, Wirausaha Muda Salimah, yes, we can do it. Weh, walolo habari, yo. Ya, silakan Mbak Laila, boleh dibuka mikrofonnya? Wah, dia sudah ngantri. 2 pertanyaan ya Bang, mohon mudah-mudahan bisa ada. Boleh.
Kalau diperintah oleh Bu Diana, siapa yang berani melawan? Ini mak-mak Masya nggak boleh Allah. dilawan. Terima kasih Bang Sandi. Silakan Mbak Laila. Ya, suara saya kedengaran ya? Silakan, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pio-piohu. Alhamdulillah, pio-piohu Pak Menteri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izinkan bertanya Pak Menteri. Nah, ini menarik ya. Tema kita pada hari ini, dan saya mau bertanya kepada Pak Menteri, khususnya bagaimana kiranya strategi Pak Menteri dalam memulai membangkitkan kreativitas wirausaha muda. Karena mengingat kita para anak-anak milenial nih kadang masih bingung gitu, mau mulai dari mana untuk membangkitkan kreativitas, terutama dalam masa pandemi kayak gini. Mungkin bisa sharing Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Laila. Ini langsung dijawab aja sama Bang Sandi ya. Mau mulai dari mana nih Bang? Silakan Bang. Boleh dulu Bu Mbak Nur Fatehah dan Mbak Lini sekalian. Indah. Masya Allah. Sekalian silakan Mbak Nur Fatehah. Tiga-tiganya kita rapel habis itu rapel. Mbak Nur Fatehah dan Mbak Leni. Silakan dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Selain wirausaha juga saya seorang pendidik, saya ingin sedikit memberikan pertanyaan Pak Sandi sekaligus mohon dukungan bagaimana kami bisa memberikan semangat kepada mereka bahwa dunia usaha itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat menjanjikan, terutama untuk generasi muda saat ini agar bisa terus berkembang. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan perkembangan wisata di Indonesia, bagaimana cara Bang Sandi untuk bisa mengembangkan dunia pariwisata yang itu juga berhubungan dengan pengembangan atau pelestarian budaya, karena kita itu paling kuat atau paling menangkan di budayanya. Kalau teknologi jelas kita kalah dengan dunia di luar negeri, tetapi kita punya budaya yang sangat-sangat beragam. Nah, bagaimana caranya bisa mengembangkan sekaligus untuk pengembangan pariwisata? Dari Mas Fikri nih, yang cowok ya. 3 saja Bang Sandi, waktunya terbatas. Silakan Mas Fikri. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Dwi Purwanto, founder dari Engineer Star House. Saya mau nanya terkait dengan banyak UMKM yang seperti melakukan untuk promosi-promosi harga dari termurah gitu. Nah, kami yang mungkin bisnisnya mungkin sudah besar, rada sulit nih untuk bersaing apabila bersaing untuk harga gitu, harga termurah. Nah, mungkin ada solusi cara-cara solutif yang bisa diberikan kepada kita yang supaya tidak melakukan persaingan harga gitu, Pak Bang Sandi. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Mas Fikri. Poinnya paling tidak kita harus tahu segmen kita siapa. Itu satu. Kemudian unique product, unique selling point. Tiga, ketika kita tahu segmennya, kita harus mencari tahu bagaimana behavior dari segmen itu. Kalau misalnya siapa yang bisa mempengaruhi si segmen itu? Medianya apa? Nah, itu yang akan menentukan kita dalam komunikasi dengan mereka. Dari secara umum itu Madrid, tetapi kalau dalam Malaysia, Indonesia dalam konteks persaingan itu memang banyak hal. Satu, produk. Kami tidak punya produk judi dan prostitusi karena secara undang-undang memang itu dilarang. Hal yang kedua adalah terkait dengan aksesibilitas. Airlines Malaysia dan Thailand itu terbang hampir ke seluruh dunia. Terbalik dengan airlines kita. Jadi ada faktor-faktor yang lain kalau untuk pariwisata. Tetapi kalau boleh lihat ini sih memang brand kita itu juga mulai meningkat. Tapi kembali soal brand terkait selling point, sebagus apapun brand kita, tetapi kalau dollar punch-nya tidak terjadi, tidak dikomunikasikan dengan baik, maka tidak akan ada di benak konsumen. Saya kira itu Mas dari saya. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertama tadi Mbak Laila dari Gorontalo ya. How to start? Saya selalu punya kiat khusus. Do what you love and love what you do.
selalu lakukan hal-hal yang kita cintai, kita sukai. Saya suka tanya gitu, apa yang paling gampang? Hobi yang paling gampang. Saya ditanya kemarin mahasiswa, pasti punya hobi? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Apa hobinya? Saya hobinya tidur Pak. Terus saya bilang, kamu tahu nggak, kalau kamu mendalami tidur itu, sekarang 30% warga dunia ini susah tidur. Kamu bisa berbagi kiat-kiat, bagaimana kamu tidur? Ritual apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Kamu bisa berbagi di YouTube. Akhirnya dia memulai channel tentang kiat, bagaimana dia bisa menikmati tidur sampai 10-11 jam per hari. Akhirnya dia pada saat itu di awal-awal merupakan salah satu influencer yang paling dicari dari segi bagaimana kita meningkatkan kualitas istirahat kita. Nah, ternyata hobi tidur aja bisa dijadikan bisnis dengan kekuatan media dan digital dan lain sebagainya. Jadi Mbak Laila, do what you love and love what you do. Begitu dia melakukan hal yang dia sukai. Misalnya mertua saya sukanya masak, ya bisnisnya kuliner. Ada tante saya sukanya, kita panggilnya Oma Jahit, karena dia sukanya ngejahit. Akhirnya dia punya usaha kecil-kecilan tapi bisa buka lapangan kerja bagi 20 orang untuk bisnis kerudung. Ada yang sukanya buat kue, ya jadilah bisnisnya kue-kue kering. Itu yang menurut saya kunci dari bagaimana kita memulai. Dan lihat aja sekitar kita. Yang paling mudah. Kalau nggak bisa sendiri, ajak teman kita yang kita senangi, yang kita suka bekerja sama. Kita bisa bersilaturahim, memanjangkan umur, dan menciptakan rezeki. As simple as that, itu janji Allah. Begitu kita bersilaturahim, umur panjang, dan rezeki melimpah. Yang kedua tadi, untuk memotivasi anak muda. Mbak Fateha ya, dari UNES ya. Nggak ada salahnya jadi PNS. Saya salut sama Bu Nia, Bu Yuwana yang jadi PNS dan berbelas-belas tahun jadi PNS. It's good. Tapi yang mesti diubah adalah mindset. Entrepreneurship is a mindset. Entrepreneurship pola pikir. Apa pola pikirnya? Tidak mudah putus asa. Pola pikirnya apa? Berkolaborasi, berinovasi, adaptif, semangat, mampu untuk menghilangkan solusi-solusi yang egosektoral, fokusnya kepada kebersamaan. Jadi saya melihat bahwa ternyata entrepreneurial spirit itu ada di 3 pilar orientasi, dan saya akhirnya harus mendalaminya, melakukan studi di bidang kewirausahaan ini, dan baru saja kemarin dapat wisudanya setelah telat. 3 hal, yaitu inovasi. Seorang entrepreneur dimanapun mereka berada, bukan untuk berinovasi. Nggak perlu yang rocket scientist. Inovasinya itu doing things better, doing things cheaper, and doing things faster. Nah, ini sekalian ngejawab Mas Fikri. Kalau nggak bisa doing things cheaper, don't worry. Try to do it faster. Nah, orang, harganya beda dikit, tapi dia datangnya lebih cepat. We like Fikri's project. Ternyata lebih murah, tapi ini produknya Fikri, ini kualitasnya lebih bagus. Jadi kita nggak usah perang harga. Diferensiasi yang tadi disampaikan oleh Bu Nia itu adalah kuncinya. Diferensiasinya 3 hal itu. Kalau nggak bisa lebih murah, ya lebih bagus, atau lebih cepat. As simple as that. Itu inovasi. Yang pertama ya Bu Fateha, inovasi itu mindset. Kedua, orientasi kewirausahaan itu adalah risk taking. Berani mengambil resiko. Saya lihat teman-teman saya memang di birokrasi yang udah terlalu lama ya. Tapi Bu Nia dan Bu Yuwana ini pengecualian. They don't want to take risk. Nggak mau ngambil resiko. Karena dia bilang, buat apa saya ngambil resiko? Kalau salah, saya dipotong gajinya, saya dihukum. Kalau saya benar, yang dapat
Credit point bos saya. Buat apa saya ngambil? Akhirnya dia nggak ngambil resiko. Nah, itu yang salah. Pola pikir entrepreneurs itu adalah dimanapun mereka berada, mereka mengambil resiko. Ambil resikonya untuk apa? Untuk kebaikan. Tapi calculated risk. So, taking risk. Dan ketiga, ini yang selalu diajarkan. Saya lupa. Suratnya itu Al-Jumu'ah kalau nggak salah, ayat 10. Saya ini udah terus terang di Kemenparekraf, jarang ikut kajian-kajian lagi, dulu rutin banget ikut kajian. Tapi intinya adalah orientasi kewirausahaan itu di proactivity, bergerak, dan bergerak. Jadi musuhnya proactivity itu adalah kaum rebahan. Mereka justru adalah agen perubahan. Nah, bagaimana 3 hal tadi, inovasi, risk taking, dan proactivity ini embedded, ada di dalam keseharian kita. Nah, proactivity itu bergerak. Jadi suratnya waktu itu berbunyi bahwa setelah kau selesai menjalankan ibadah, maka menyebarlah ke seluruh muka bumi, pelosok bumi untuk mencari rezeki. Nah, itu adalah nilai luhur kewirausahaan, proactivity, bergerak. Dia tuh kalau lagi datang ke kajian yang baru nih, yang masih fisik waktu dulu belum pandemi, dia adalah orang yang selalu say hi duluan, bukan orang yang di pojok terus diam ngomong sama temannya sendiri, enggak. Datang memperkenalkan diri, oh ya saya gini, cerita tentang apa yang dia lakukan dan bicaranya selalu positif. Jarang sekali gibah atau bicara-bicara yang negatif. Jika dia bicara, dia selalu menyampaikan sesuatu yang cerdas, fatonah, sama seperti pantun saya. Dan dia sebagai wirausaha amanah. Percaya amanah. Sidik, dia memiliki satu nilai luhur yang sangat jujur, dan T itu tablik. Dia jarang sekali broadcast hoax, dia jarang sekali broadcast sesuatu yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Jadi itulah, saya mungkin bicara terlalu lama, tapi saya terima kasih. Jika ada yang salah, itu dari saya. Kebenaran adalah milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu Eti dan teman-teman semua sukses untuk Salimah, dan kita tunggu nanti kolaborasinya, dan untuk terima kasih. Katun buat kebaya. Kami ucapkan banyak terima kasih Bang Andi berkenan hadir di Salimah. Idul Adha nih, satu lagi Bang, Idul Adha makin makan ketupat. Jangan lupa ditambah empal. Anak muda harus semangat. Jadi terdepan kaum milenial. Kalau ke Papua, mampirlah melihat burung cendrawasih. Untuk menemukannya harus persiapan dari subuh. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.